Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang saya hormati, para alim, para ulama, para jamaah salat tarawih di Masjid Al-Muhajirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masuk ke malam yang ke-22. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita, puasa kita, dan juga ibadah-ibadah sunnah yang lain yang kita lakukan mulai dari awal Ramadan sampai detik ini, mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sisa waktu Ramadan yang ada ini, yang tinggal beberapa hari ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan, dan diberikan semangat dalam selalu memperbaiki kualitas ibadah kita dan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, bulan suci Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Quran, karena memang sebagaimana surah Al-Baqarah menyatakan di ayat 185, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka kita ini sesungguhnya ketika oleh Allah diwajibkan untuk berpuasa, jika kita melihat rangkaian ayat di dalam ayat-ayat puasa itu, setidaknya ada dua hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama, Al-Quran itu adalah kalam yang sungguh sangat mulia, sehingga ketika diturunkan di malam hari, maka malam itu menjadi malam yang sangat spesial yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lalu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang penuh barokah, yaitu Syahrul Ramadan. Maka ketika kita diwajibkan puasa, ada satu hikmah sesungguhnya adalah kita ini dalam rangka menghormat atas peristiwa turunnya kitab suci Al-Quran. Lalu yang kedua, kewajiban puasa yang kalau dalam surah Al-Baqarah 183 itu disebutkan la'allakum tattaqun, maka ini akan ada titik temu, karena Al-Quran itu sebagai hudan linnas, tetapi yang bisa memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 2, hudan lil muttaqin. Nah ini, maka para ulama kalau kita baca di antara kitab-kitab fikih, di antaranya ada Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, Profesor Wahbah Az-Zuhaili, itu menulis banyak hal terkait dengan kesunahan-kesunahan di bulan Ramadan. Jadi kesunahan-kesunahan puasa di bulan Ramadan itu, puasa memang yang wajib, tetapi puasa ini disupport dengan ibadah-ibadah yang lain. Makanya Rasulullah itu bersabda dalam satu riwayat, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sementara di riwayat yang lain, man qama Ramadan, jadi menghidupkan malam hari di bulan Ramadan, melakukan qiyam Ramadan. Nah, para ulama ini menyatakan salah satu yang disunahkan, yang dikuatkan itu adalah al-ishtighalu bidzikri wal ilmi wa tilawatil Quran. Jadi termasuk diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ini berdasarkan hadis yang matannya berbunyi, wa kana Jibrilu yalqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min ramadhana fayudarisuhul Quran. Jadi malaikat Jibril itu di setiap malam di bulan Ramadan itu datang menemui hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu menemui Rasul untuk apa? Fayudarisuhul Quran, untuk melakukan tadarus, untuk melakukan mudarosah. Jadi untuk saling membaca Al-Quran, saling menyimak. Ini termasuk untuk mengecek kembali apa-apa yang sudah dibawa oleh Jibril yang disampaikan kepada hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Inilah yang kemudian diikuti oleh para sahabat. Para sahabat itu kalau malam itu dalam satu riwayat disebutkan itu mereka tuh ada yang ngaji Quran, ada yang terus itu sampai seperti suara dengungan lebah. Itu saking semaraknya para sahabat dalam menghidupkan qiyam, dalam menghidupkan malam-malam hari di bulan Ramadan. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, Al-Quran ini adalah kalam yang melebihi di atas semua kalam, yang pembacaannya walaupun orang seandainya tidak faham, apalagi faham, tidak faham saja itu diberi pahala oleh Allah. Dalam satu riwayat Rasulullah menyatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Yang artinya adalah barang siapa yang membaca satu harf saja, satu huruf saja dari kitab suci Al-Quran, maka dia berhak mendapatkan satu kebaikan. Ada lanjutannya di situ, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dikalikan 10. Lalu Rasulullah menegaskan, saya tidak mengatakan kalau ada orang yang membaca alif lam mim itu hanya dihitung satu, hanya dihitung satu, tapi tidak. Itu hanya dihitung jadi satu, tetapi alif itu sendiri satu, lam sendiri, mim sendiri, kali 3. Berarti sudah berapa? Artinya apa? Dari hadis ini kita memahami bahwa hitungan Al-Quran itu sejak dari yang terkecil. Berarti ini menunjukkan Quran itu berharga. Karena sesuatu itu kalau berharga, maka hitungannya mulai dari yang terkecil. Kita ambil analogi, kita ambil contoh. Umpama kita datang ke toko emas. Emas itu logam mulia. Maka 0, sekian persennya itu pasti dihitung. Tidak bisa gratisan. Itu di toko emas sudah ada 3, sekian. Itu sampai 0 komanya saja terhitung. Karena ada harganya. Itulah seperti Al-Quran. Berbeda dengan kita umpama menuju ke toko bangunan, kita beli pasir, maka pasir itu setengah gram itu belum bernilai. Baru kalau satu kordesol, satu truk itu baru ada harganya. Itulah Al-Quran. Makanya tidak heran di sabdanya yang lain Rasulullah menyatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, kemudian setelah dia bisa, dia mengajarkannya. Bayangkan, kalau satu huruf kita ajarkan, lalu kemudian orang yang kita ajari itu bisa menghafalkan satu huruf dengan benar, maka disinilah ada limpahan curahan rahmat, limpahan pahala yang luar biasa. Belum lagi kalau orang itu ketika sudah pintar pandai membaca Al-Quran, dia kemudian sering untuk melakukan tilawatul Quran. Maka ini adalah keutamaan bagaimana kita ini mempelajari Al-Quran. Kita tahu bahwa ada satu ikrar yang sering kita ucapkan, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, ada wa bil qur'ani imama. Kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai yang kita ikuti, sebagai imam. Tapi ini menjadi introspeksi bagi diri kita. Sudahkah interaksi kita akrab dengan Al-Quran, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di luar bulan Ramadan? Ini yang menjadi penting bagi kita. Karena Ramadan ini sesungguhnya latihan. Jadi kita dilatih. Nanti setelah Ramadan ini harus ada kontinuitas, harus ada keistiqomahan yang membedakan kita dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena tidak ada satu jaminan pun yang kita akan bisa bertemu sampai Ramadan yang akan datang. Kita tetap berharap, tetap berdoa, kita akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Tapi hidup ini kan kita tidak ikut memiliki. Semuanya tergantung yang punya. Kapan kita dipanggil? Jangan sampai kita selama seumur hidup kita, naudzubillah, kita baca Quran saja tidak bisa. Karena ayatnya, penegasannya, Quran itu kan dari qara'a. Qara'a itu makna aslinya dhamma yadhummu, mengumpulkan. Lalu kemudian qara'a yaqra'u Qur'anan. Quran itu kalau dari si tinjauan bahasa Arab itu maknanya bacaan yang serius. Apanya yang serius? Dari sisi cara bacanya sudah serius. Panjang pendeknya diperhatikan betul. Dan itu riwayat yang itu harus dipertanggungjawabkan, sanadnya sambung sampai ke guru kita sampai kepada para sahabat, sampai dari Rasulullah, dari Allah melalui malaikat Jibril. Makanya melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya tentunya, dan juga pada para jamaah semuanya,
Jika ada mungkin di antara kita yang belum bisa membaca Al-Quran, minimal sebagaimana diperintahkan dalam surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Jadi membacanya dengan sungguh-sungguh, dengan haqqut tilawah, dengan benar. Ini harus kita perhatikan. Nanti baru tahap-tahap berikutnya juga kita lakukan. Bagaimana memahami isi kandungannya melalui majelis-majelis taklim seperti ini. Lalu kemudian bagaimana kita melakukan atau mengimplementasikan isi dari kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Terakhir, sebagai penutup dan sebagai renungan bagi kita, di dalam surah Al-Furqan ayat 30 Allah berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ayat ini berbicara mengenai nanti ketika di akhirat Rasulullah itu lapor di hadapan Allah. Laporannya ada di ayat ke-30 surah Al-Furqan ini. Wa qala ar-rasul, Rasulullah berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ya Allah, ittakhadhu hadzal Qur'an, menjadikan Al-Qur'an ini, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang tidak dihiraukan, sebagai sesuatu yang diacuhkan, sebagai sesuatu yang tidak direken. Maka jangan sampai kelak nanti di hadapan Allah kita ditanya oleh Allah, kita bayangkan, lalu kemudian ditanya, apa yang sudah engkau baca ketika di dunia? Maka kita dengan bangganya menceritakan, saya sudah baca buku A sampai Z, teori ini sampai teori ini. Lalu ketika Allah bertanya, sudah seberapa seringkah engkau baca kalamku? Jangan sampai kita menjawab tidak. Maka sesungguhnya disinilah orang-orang yang akrab dengan kalamullah, itulah yang disebut dengan sahibul Quran. Karena perintah Nabi, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sungguh Al-Quran akan datang kepadamu kelak nanti untuk memberikan pertolongan kepada sahabat-sahabatnya. Jadi hadis ini bukan kepada pembacanya, karena kalau membaca sekali sudah beres. Ini disebut ashab. Berarti kalau ashab itu bacanya hanya sekali tapi akrab karena sahabat. Maka dari persahabatan kita dengan Al-Quran itulah Al-Quran mudah-mudahan betul-betul memberi syafaat kepada kita kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.